Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholi Kusumawati, NPM 19751038 dari Program Studi D3 Agribisnis 4B, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan agribisnis budidaya ikan lele. Oke, yang pertama yaitu dasar gagasan. Potensi perikanan di Indonesia tidak hanya dilihat dari luasnya perairan laut yang dimiliki bangsa ini, tetapi dari luas lahan di darat yang biasa digunakan sebagai tempat untuk mengembangkan budidaya perikanan. Budidaya ikan air tawar telah lama dikenal oleh masyarakat. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan. Lele Dumbo Clarissa sp. merupakan salah satu komoditas perikanan penting di Indonesia. Produksi lele menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 270.600 ton, tahun 2011 sebesar 366.000 ton, tahun 2012 sebesar 495.000 ton, dan tahun 2013 sebesar 670.000 ton. Dirjen Perikanan Budidaya 2014. Selanjutnya yaitu nama dan alamat perusahaan. Nama perusahaan yaitu PT Indo Catfish. Lokasi yang dipilih yaitu di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Waibungur, Desa Taman Negeri. Karena tempat tersebut memiliki tempat yang strategis, sumber air dan sumber energi mudah ditemukan. Sikap masyarakat terhadap usaha tersebut baik dan lokasi pemasaran yang relatif dekat. Alasan memilih lokasi tersebut dipilih karena cocok untuk usaha budidaya ikan lele. Karena lokasi tersebut sangat strategis dan mempunyai banyak keunggulan. Oke, selanjutnya yaitu bidang usaha. Budidaya ikan termasuk dalam usaha agribisnis di bidang aquaculture atau di dalam air. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha ini cukup beresiko. Bahkan resikonya lebih besar dibandingkan usaha peternakan dan pertanian. Anggapan ini didasarkan bahwa usaha budidaya ikan dilakukan dalam air, sehingga tidak mudah dilihat dan dikontrol oleh manusia. Selain faktor media dalam budidaya, variasi penyebab kegagalan sangat beragam seperti populasi, penyakit, keracunan pakan, kontinuitas, suplai air, kerusakan mesin dan peralatan, kerusakan wadah budidaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk perusahaan. Bentuk badan usaha yang akan dijalankan adalah badan usaha yang berbentuk koperasi. Karena dengan adanya koperasi, masyarakat di sekitar dapat bergabung dengan koperasi usaha budidaya ikan, sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat dengan adanya koperasi tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat yaitu mudahnya mendapatkan input usaha seperti pakan dan bibit ikan lele. Harga jual ikan lele menjadi lebih stabil karena dengan adanya koperasi, maka posisi tawar pembudidaya ikan lele atau anggota koperasi usaha budidaya ikan lele menjadi lebih tinggi atau memiliki bargaining position yang baik. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas terhadap bahan baku, konsumen, dan pasar mempengaruhi proses produksi. Jaringan jalan adalah faktor penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di pedesaan, sehingga jaringan jalan perangkutan merupakan faktor yang besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan industri kecil di pedesaan. Lokasi pembesaran dekat dengan target pasar yang dituju. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Kepemilikan usaha PT Indo Catfish. Bentuk dari perusahaan PT Indo Catfish adalah perkoperasian, di mana bisnis dan kepemilikannya diperoperasikan oleh seorang untuk kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama atas harta perusahaan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan bagian pekerjaan yang dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dalam PT Indo Catfish, yang berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab kepada perorangan, juga dapat mempermudah untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan.
Selanjutnya yaitu job description. Job description adalah pernyataan tertulis yang memuat apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana cara melakukannya, dan kondisi apa pekerjaan yang dilakukan. Desaler 2013. Di dalam job description akan memuat berbagai informasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, wewenang, dan batasan dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya job description, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan tidak dapat saling mencampuri tugas satu sama lain. Tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, serta komunikasi yang berbentuk dengan baik karena adanya hubungan kerjasama yang baik antar pekerja. Perkenalkan, nama saya Kade Anggi Sintia Dewi, NPM 1975-1036. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Holly Kusumawati. Selanjutnya yaitu tim manajemen. Yang pertama yaitu direktur utama. Merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil sebagai pimpinan perusahaan. Yang kedua yaitu wakil direktur. Bertanggung jawab kepada direktur utama. Wewenang dan tanggung jawab wakil direktur adalah memimpin direktorat di bawahnya, pengembangan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu sekretaris. PT Indukefis merupakan penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, yang bertugas pokok untuk melakukan komunikasi antara perseroan dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Selanjutnya yaitu Bendahara Indukefis, bertanggung jawab atas keseluruhan administrasi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala sehingga dapat diperiksa bila ada keperluan. Selanjutnya yaitu bagian produksi PT Indukefis. Fungsi bagian produksi pada perusahaan ini yaitu melakukan segala bentuk pengadaan biaya yang dibutuhkan, baik variabel dan biaya tetap. Selanjutnya yaitu bagian pemasaran. PT Indukefis berfungsi untuk meramalkan jumlah permintaan konsumen terhadap barang dan menyalurkan hasil produksi ke tangan konsumen atau pasar. Selanjutnya yaitu bagian keuangan PT Indukefis. Fungsi bagian keuangan sebagai pembantu satu bendahara yang melakukan penyusunan anggaran dan melakukan penata keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu karyawan atau tenaga kerja. Karyawan bagian produksi bertugas dalam kegiatan produksi. Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan bagian produksi yaitu penebaran bibit, pemeliharaan, pembersihan kolam, dan pemanenan. Selain itu, karyawan juga bertugas dalam transportasi pengiriman produk ke pasar atau ke industri pengolahan makanan. Selanjutnya itu karyawan bagian keuangan. Bertugas membantu bendahara untuk mencatat keuangan usaha seperti mencatat pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dan mencatat pendapatan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu karyawan bagian pemasaran. Bertugas untuk memasarkan produk yang diproduksi. Selain memasarkan produk, karyawan pemasaran juga bertugas melakukan segmentasi pasar dan targeting pasar agar pemasaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan pada tahun 2018, rata-rata angka konsumsi ikan nasional mencapai 50,69 kilo per kapita per tahun. Dan pada tahun 2019 ditargetkan meningkat menjadi 54,49 kilo per kapita per tahun. Adapun angka konsumsi ikan Provinsi Lampung mencapai
34,21 kilo per kapita per tahun. Selanjutnya yaitu segmentasi pemasaran. Pada segmentasi geografisnya, usaha budidaya ikan lele menunjukkan sebuah pasar yang ada di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Waibungur, Desa Taman Negeri. Yang selanjutnya yaitu target pasar. Target pemasaran dari komoditas ikan lele adalah ibu rumah tangga dan penjual makanan yang menggunakan bahan utama ikan lele seperti warung pecel lele. Selanjutnya yaitu nilai tambah. Nilai tambah daging ikan lele adalah dapat dijadikan bahan baku pembuatan abon ikan lele dan dapat dijadikan ikan lele asap. Produk olahan tersebut dapat bertahan lebih lama karena telah melewati proses pengawetan seperti dibuat abon dan diasap. Produk abon lele dan ikan lele juga dapat dikemas dengan sangat bagus, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pada produk olahan ikan lele. Selanjutnya yaitu masa hidup produk. Budidaya pembesaran ikan lele memerlukan waktu 2-3 bulan untuk panen. Pada saat waktu panen tiba, takaran ikan lele 1 kilo berjumlah 7-8 ekor. Gunakanlah peralatan memanen yang berbahan licin dan halus agar tidak menimbulkan lecet pada ikan lele. Yang selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar ikan lele adalah struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar oligopoli. Pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dan hanya sedikit perusahaan dalam pasar tersebut, sehingga persaingan pasar oligopoli tidak sempurna. Selanjutnya yaitu pesaing dan strategi pesaing. Strategi pesaing dengan menggunakan strategi harga dengan memberikan harga yang wajar dan yang berlaku di pasaran. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Kekuatan. 1. Ditunjang dengan modal yang cukup memadai. 2. Menjual bermacam-macam ukuran benih. 3. Mempunyai pengalaman budidaya ikan lele dan mampu memahami dan menguasai dari pembuatan kolam, pemilihan bibit yang baik, pH air yang ideal untuk pertumbuhan ikan, hingga pemanenan serta pemasarannya. 4. Mempunyai lahan ataupun kolam yang cukup memadai, dari kolam untuk pembibitannya sampai kolam pembesaran. 5. Mempunyai sarana dan prasarana penunjang pembudidayaan ikan lele yang cukup memadai. 6. Luasnya pemasaran hasil budidaya ikan lele, khususnya yang nantinya pada saat musim panen ikan lele. Selanjutnya yaitu kelemahan. 1. Tidak hanya berfokus pada budidaya ikan lele. 2. Terlalu berfokus pada pasar internasional. 3. Seringnya bibit ataupun air yang terserang bakteri yang nantinya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup benih ikan yang ada. Jadi tidak diragukan lagi apabila terdapat bibit ikan lele yang tidak baik atau cacat. Selanjutnya adalah aspek teknis produksi atau operasi. Yang pertama itu adalah lokasi pabrik, di mana potensi pengembangan komoditas ikan lele di Desa Taman Negeri. Lokasi tersebut dipilih karena sangat cocok untuk usaha budidaya ikan lele. Karenanya sangat strategis dan mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan yang dimiliki daerah tersebut antara lain mudah ditemukan sumber air, topografi yang cukup baik, jalur transportasi yang cukup baik, dekat dengan wilayah pemasaran, sumber energi mudah ditemukan, dan juga sikap masyarakat yang baik dengan adanya usaha budidaya ikan lele. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai bangunan. Faktor-faktor primer yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik yang pertama adalah letak dari pasar, letak dari sumber-sumber bahan mentah, fasilitas pengangkutan, dan yang keempat adalah pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya adalah faktor-faktor sekunder yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi suatu pabrik. Yang pertama yaitu rencana masa depan, biaya tanah dan bangunan, kemungkinan perluasan lahan, fasilitas jasa dan perbaikan pabrik,
fasilitas pembelajaran dan lembaga keuangan, persediaan air, tingkat pajak dan undang-undang perburuhan, masyarakat daerah sekitar, iklim dan keadaan tanah, dan yang terakhir adalah perumahan dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya adalah tipe bangunan dari PT Indo Catfish. Dalam usaha budidaya ikan lele menggunakan tipe bangunan gedung tidak bertingkat atau single story building. Tipe bangunan ini cocok untuk daerah dengan harga tanah yang murah. Biaya pembangunan per meter persegi gedung ini murah dan waktu pembangunan lebih cepat untuk bangunan yang terdiri dari bangunan kolam, gedung penyimpanan alat, gudang penyimpanan bahan baku, dan fasilitas umum seperti toilet dan tempat beribadah. Selanjutnya adalah jenis bangunan. Untuk jenis bangunan yang digunakan dalam perusahaan PT Indo Catfish mempunyai beberapa bangunan yang digunakan untuk mendukung proses produksi, pemasaran, dan keuangan. Bangunan yang dimiliki oleh PT Indo Catfish yaitu gedung penyimpanan. Gudang penyimpanan dalam perusahaan PT Indo Catfish terdiri dari 2 gedung. Yang pertama adalah gudang penyimpanan input produksi dan gudang penyimpanan peralatan produksi. Selanjutnya adalah bangunan utama. Bangunan utama dalam perusahaan PT Indo Catfish digunakan untuk bekerja para karyawan, seperti karyawan di bidang keuangan dan juga di bidang pemasaran. Selanjutnya adalah layout bangunan. Yang pertama, gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan pada perusahaan PT Indo Catfish terdiri dari 2, yaitu gudang penyimpanan input produksi dan gudang penyimpanan peralatan produksi. Yang kedua adalah bangunan utama. Bangunan utama digunakan untuk karyawan bagian keuangan dan pemasaran PT Indo Catfish. Yang ketiga adalah tata letak kolam dan bangunan. Tata letak kolam dan bangunan adalah layout yang digunakan untuk penataan lahan perusahaan agar menjadi lebih efektif dalam penggunaan lahan. Di dalam lahan perusahaan terdapat 12 kolam produksi, 2 kolam sortasi, dan 2 bangunan. Kolam produksi digunakan untuk pemeliharaan ikan. Kolam sortasi digunakan untuk mensortir ikan berdasarkan ukuran ikan agar tidak terjadi kanibalisme karena ukuran ikan yang tidak seragam, dan 2 bangunan untuk menunjang proses produksi. Selanjutnya adalah berapa volume operasi. Untuk volume operasi satu kolam berkapasitas 50.000 ekor ikan lele. Untuk 10 kolam maka didapatkan 50.000 dikali dengan 10 kolam maka dihasilkan 500.000 ekor ikan lele. Kemudian untuk 1 ekor ikan lele memiliki berat 100 gram dan 1 kg ikan lele berisi 10 ekor ikan lele, sehingga 500.000 ekor ikan lele sama dengan 50.000 kg ikan lele dengan harga jual 20.000 per kilogram. Selanjutnya adalah mesin dan peralatan. Dalam budidaya ikan lele membutuhkan beberapa mesin dan juga peralatan untuk mengerjakan pekerjaan, dan ada pekerjaan tersebut seperti penyiapan kolam, pembersihan kolam, perawatan, pemeliharaan, dan pemanenan. Budidaya ikan air tawar, khususnya ikan lele, selain membutuhkan mesin dan alat, juga membutuhkan bahan baku utama dan bahan penolong. Bahan baku utama adalah bahan primer yang dibutuhkan untuk memproduksi dan dijadikan produk jadi. Dan bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk memenuhi proses produksi yang hanya dimanfaatkan pada waktu tertentu. Tenaga kerja. Proses produksi PT Indo Catfish Indonesia dilakukan setiap hari, dilaksanakan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 16 sore waktu Indonesia Barat dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 orang. Proses produksi dalam usaha budidaya perikanan ikan lele terdapat input, proses, dan output dalam proses produksi antara lain. Input mungkin di sini maksudnya penyiapan media budidaya seperti pengolahan lahan atau kolam, pemilihan bibit, dan memilih indukan yang berkualitas. Mungkin di sini adalah praproduksi. Proses yaitu proses produksi
Yang pertama, memindahkan benih lele ke dalam kolam. Yang kedua, penebaran benih. Yang ketiga, memelihara lele. Yang selanjutnya, pemberian pakan dan pengaturan air. Output di sini meliputi panen dan pasca panen, memisahkan nilai yang siap dipanen. Mungkin output di sini adalah proses pemanenan yang dilakukan pada proses budidaya ikan lele. Aspek finansial menunjukkan suatu usaha dapat dikatakan layak apabila usaha tersebut mendatangkan keuntungan. Dalam Fakhruz Zaman mengemukakan bahwa suatu usaha dikatakan layak atau tidak untuk dilaksanakan jika dengan ukuran kriteria investasi yang ada. Jadi aspek finansial di sini maksudnya apabila semua aspek memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan, maka usaha tersebut layak untuk dilanjutkan. Dalam mengukur secara keseluruhan tentang layak tidaknya sebuah usaha, maka ada beberapa metode atau cara yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk dipakai dalam penilaian investasi. Beberapa cara dalam mengukur dan menilai suatu usaha dari aspek investasi dapat menggunakan kriteria berikut. Yang pertama, net present value atau NPV merupakan salah satu analisis finansial dengan menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Jadi NPV adalah seperti membandingkan nilai selisih antara nilai sekarang dengan nilai penerimaan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, pada NPV dari perusahaan budidaya ikan lele menggunakan waktu 7 tahun dan NPV yang didapat lebih dari 0 sehingga usaha budidaya ikan lele layak untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu IRR atau internal rate of return, yaitu analisis manfaat finansial yang menghitung tingkat pengembalian dari suatu investasi dengan perhitungan tingkat suku bunga terkait nilai sekarang investasi dibandingkan dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa mendatang. BT indikatif selama 7 tahun menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rate of return yang ditentukan perusahaan, yaitu 39%. Yang kedua yaitu payback period atau PBP, merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Dengan kata lain, seberapa cepat waktu yang digunakan untuk mengembalikan investasi yang dikeluarkan berdasarkan penilaian dari aspek analisis kriteria investasi. Usaha pembesaran budidaya lele dapat dikatakan layak dijalankan jika diperoleh nilai NPV lebih dari 0 dan net BC lebih dari 1 dan IRR atau suku bunga lebih besar atau IRR lebih besar dari interest rate atau suku bunga. Selanjutnya, kebutuhan usaha dalam usaha budidaya ikan lele di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Waibungur, Desa Taman Negeri, untuk kebutuhan usaha dalam 1 kali produksi yaitu 800 juta dan untuk 4 kali dalam 1 tahun yaitu 3.200.000.000. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui akibat perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Jadi analisis sensitivitas ini menurut saya adalah untuk melihat kepekaan dari usaha tersebut dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut seperti perubahan harga input atau perubahan penurunan
harga output atau hasil produksi. Contohnya apabila seperti dalam usaha budaya ikan lele, apabila terjadi kenaikan input harga pakan ikan, apakah yang terjadi pada usaha tersebut seperti nilai IRR atau NPV-nya berubah atau tidak. Alasan dilakukannya analisis sensitivitas adalah adanya cost of run, yaitu kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, produksi, dan sebagainya. Adanya cost of run ini maksudnya adalah apabila kita sudah merencanakan kebutuhan dari biaya untuk contohnya pada usaha budaya ikan lele tersebut, pada saat melakukan usaha tersebut ternyata terjadi kenaikan pada harga input seperti pakan ikan, sehingga biaya yang sebelumnya dianggarkan menjadi kurang. Yang kedua, produktivitas. Yang ketiga, mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Kesimpulan, dilihat dari hasil analisis cash flow yang dilakukan pada usaha budidaya ikan lele, diperoleh beberapa hasil dari analisis tersebut, yaitu nilai NPV yang lebih dari 0, gross BC 3,23, net BC 1,57, IRR 39%, break even point 6,142 dan PB period yaitu 2,85. Dilihat dari semua analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa usaha budaya ikan lele perusahaan Indo Catfish layak untuk dikembangkan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.